Kau sudah bangun? Suhu tubuhmu meningkat kemarin. Benarkah, Bu? Aku tidak tahu. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir. Kau mengigau sepanjang malam. Benarkah? Mungkin aku mengatakan hal-hal yang bodoh. Aku baik-baik saja, Bu. Demamku sudah turun. Karim, kau tahu kenapa bibimu Neslihan berpisah dari pamanmu? Bibi Neslihan? Karena dia jatuh cinta pada istri rekannya sendiri. Ibu, aku mohon. Dari mana asalnya pembicaraan ini saat aku sedang sakit? Saat cinta muncul, neraka pun terlepas. Pamanmu memaksakan cintanya di atas segalanya. Dia pun meninggalkan bibimu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang bahagia. Persahabatan pun akhirnya hancur. Perusahaan yang berdiri bertahun-tahun pun runtuh. Tidak ada satupun yang bisa saling menatap. Sebenarnya apa yang mau Ibu katakan? Bisa lebih jelas lagi, Bu? Itu tidak sepadan. Tidak sepadan jika jatuh cinta dan menghancurkan segalanya. Dari mana ide pembicaraan ini, Bu? Apa yang ada di pikiran Ibu? Cinta adalah hal yang menarik. Tapi cinta yang salah, harganya sangat mahal. Tidak layak untuk kita tebus. Ngomong-ngomong, aku tahu pasti ada penjelasan yang lebih baik atas foto-fotonya Benu. Aku sudah melupakan kasus itu. Aku harap kau juga. Halo, Ibu. Oh, Nur. Kejutan yang luar biasa, Nak. Selamat datang. Ibu sedang minum teh. Apa kau mau sesuatu selain teh ini, sayang? Tidak, Ibu. Nezihe, sayang. Tolong bawakan segelas Ibu, teh. aku bilang tidak mau apa-apa. Aku di sini bukan untuk minum teh, tapi ingin bicara. Apa yang Ibu katakan pada Sherazad? Jadi, Sherazad mengatakan padamu apa yang kami bicarakan? Tidak, aku sudah memaksanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengejutkan. Perjanjian nikah itu, apakah ide Ibu? Perjanjian nikah, katamu? Ya, Ibu menyuruh Sherazad membuat perjanjian itu, kan? Ibu tidak mengatakan hal seperti itu. Tapi jika dia bertindak seperti itu, bagus sekali. Ibu. Oh, Nur, Ibu mohon. Jangan biarkan cinta membutakanmu. Biarkan saja. Biarkan cinta itu membutakanku. Jangan konyol. Kau adalah salah satu rekanan besar di Binyapi Holding. Kalau kau sekali saja mau memikirkan kekayaan yang kau miliki sekarang, kau akan mengerti kenapa menjadi tugas ibu mengingatkan Nyonya Sherazad. Aku tidak percaya ini, Ibu. Oh, Nur, kau sedang jatuh cinta. Kau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan nanti. Jangan meremehkan keadaan ini. Kalau kau sudah memutuskan untuk menikah, maka masalah ini memang tidak akan menarik lagi bagimu. Tapi ini akan menarik perhatian Binyapi. Aku akan sangat senang seandainya Ibu tidak memikirkan perusahaan ini. Tapi pikirkan kebahagiaanku juga, Ibu. Dengarkan, Oh Nur. Ibu justru memikirkan kebahagiaanmu. Setiap kali Ibu pikirkan soal kebahagiaanku, justru aku tidak merasa bahagia, Ibu. Jangan memaksa ibu sekeras ini. Kau akan lihat bahwa ibu benar nanti. Ibu akan tetap dengan pendirian Ibu, meskipun mengorbankan kebahagiaanku. Oh ya, Sherazad memaksaku untuk tanda tangan, tapi aku tidak akan pernah mau tanda tangan. Apakah Syah Syahriar sedang sakit? Benar, tapi dia sudah diberi obat dan sudah makan, jadi cepat sembuh. Dia sudah sehat sekarang. Dia tidak akan merasa sakit lagi, kan? Kenapa harus sakit? Kita jadi terlalu berat kalau menaikinya seperti ini. Aku yakin dia akan bilang pada kita kalau berat. Dia akan bilang turunlah dariku, kan? Baiklah. Aku mohon anakku, tinggallah dulu. Aku tidak apa-apa, Bu. Tidak bisakah aku buat lebih nyaman? Ibu sudah merawatku dengan baik. Mau apa lagi? Terima kasih, Bu. Tinggallah lebih lama dulu, aku mohon. Saat ini aku ingin sendirian, Bu. Aku mohon. Baiklah.
tidak, aku makan kentang, Bu. Tentu saja. Kau yang mengatakannya atau aku? Kau bisa mulai. Kan sayang, kami ingin mengatakan sesuatu padamu. Onur dan Ibu. Ibu akan menikah. Kau tahu dari mana? Aku sudah tahu. Kau dengar dari mana, sayang? Paman mencintai ibuku dan ibuku juga mencintai Paman. Lalu? Saat Paman mencintai seseorang, Paman harus menikah dengannya. Mulai sekarang ayahku berarti Paman Onur, kan? Tidak. Tidak seperti itu. Kan? Ayahmu tetap Ahmed F.D. Yoglu. Kau adalah putranya. Ayahmu sangat sayang padamu. Dan aku juga menyayangimu. Tapi kalau kau mau, kau bisa memanggilku ayah. Kau mau? Anakku sayang. Bagaimana? Dia sudah bisa kendalikan dirinya. Dia masih tetap sama. Ya Tuhan, berikanlah jalan keluar untuk masalah kami. Gani, masuklah. Bagaimana keadaanmu? Entahlah. Tidakkah kau lihat betapa buruk keadaanku? Kau tidak boleh menyerah. Semua akan membaik. Tapi aku tidak punya kekuatan lagi untuk itu. Sudahlah, sudah. Semua akan baik-baik saja. Masuk. Halo, Silakan, Benu. bisa kita bicara sebentar? Tentu saja, duduklah. Ada apa? Aku mau meninggalkan perusahaan Binyapi, Tuan Karim. Jangan konyol, Benu. Ini surat pengunduran diriku di sini, Tuan Karim. Benu, aku bilang jangan konyol. Pergi kemana maksudmu? Selain itu, pembicaraan macam apa ini sebenarnya? Sejak kapan kita jadi jauh? Aku tidak mau jadi masalah lagi untukmu. Kau bukan masalah, Benu. Karim, kau jadi sedih karena kelemahanku, kan? Mulai dari sekarang. Apa? Jadi kau mau pergi seakan-akan tidak ada hubungan di antara kita? Apa yang kita jalani? Hanya kenangan buruk yang ada. Hal-hal baik semakin menghilang. Benu, Aku mohon, Karim, aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa bekerja jauh darimu. apa aku yang menjauh darimu? Kita tidak pernah bicara lagi selama berminggu-minggu. Menurutmu kita sedekat apa? Kau sudah pikirkan apa yang kita alami selama berminggu-minggu itu? Kau benar. Aku menunggu semua selesai dalam satu hari. Aku telah meninggalkanmu di masa-masa yang sulit. Tapi aku mohon mengertilah. Semua datang silih berganti. Aku sangat lelah. Kau
terlalu mudah menyerah untukku. Tidakkah menurutmu aku butuh dimengerti juga, Beno? Maukah kau melakukannya untukku? Kita sudah konyol. Kita berdua. Apakah kau memaafkanku? Aku memaafkanmu. Kau sendiri? Aku maafkan. Onur, ada apa? Kau menang pemilihannya? Aku menang. Wow, berarti aku sedang bicara dengan Presiden Turki. Kamu kenapa? Kok dari tadi... Ayo kita rayakan, Onur. Tidak perlu membuat perayaan. Ini hanya formalitas saja. Sudah, biarkan. Ucapkan selamat juga dariku. Benny mengucapkan selamat juga. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Aku senang dia bersamamu sekarang. Sampai nanti. Dia tidak melakukannya. Iya, aku tidak tahu, Ibu. Jangan membuatku marah. Kapan aku pernah lupa mengirimkan uang yang diberikan mertuaku untukmu? Aku tidak bisa minta. Memangnya aku harus bertanya apa, Bu? Kenapa Ibu masih saja tidak mengerti? Ya sudah, nanti disambung lagi. Ada apa, Fusun? Tidak ada apa-apa, Bu. Bukankah ayah mertuamu sudah kirim uang pada ibumu? Dia mungkin lupa, nak. Aku akan ingatkan dia sekarang. Tidak usah repot untuk itu. Mungkin ayah tidak mau mengirimkan uang lagi untuknya. Kata-kata macam apa itu, Fusun? Apalagi, kami memang tidak layak lagi sekarang. Demi memberikan sebuah istana pada anaknya Syahrazad, lalu ibuku harus mengalami uang jajannya dipotong. Fusun! Oh, seperti itu. Itu bagus sekali ya. Burhan? Ya, Nadide. Bagus sekali. Kau sudah jadi orang yang benar-benar pelupa. Ada masalah apa? Apa yang kulupakan? Tadi ibunya Fusun telepon. Uang saku tahun ini tidak dia terima. Kenapa begitu? Aku sudah berikan uang itu pada Gani untuk dikirim. Kalau begitu uangnya tidak dikirimkan. Aku mohon Burhan, selesaikan masalah ini secepat mungkin. Jangan berikan Fusun kesempatan untuk membicarakannya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Sampai nanti malam. Beberapa ada barcode-nya, tapi ada yang tidak, Pak Idar. Ada beberapa model yang bisa diatur. Kenapa? Yang ada barcode untuk produksi massal. Lihatlah kulit yang ini berbeda. Dan ini dibuat dari kulit yang berbeda. Harganya mahal maksudku. Kau mengerti? Gani, Iya, Paman Burhan. kenapa tidak kau kirim uang yang kutitip untuk ibumu? Sudah kukirim, Paman Burhan. Aku mengirimnya ke nomor rekening yang salah. Aku akan mengurusnya besok. Ibumu sedang kesulitan, nak. Itu tidak akan mudah. Aku akan mengurusnya, Paman Burhan. Jangan khawatir. Kirim segera uangnya. Lalu hubungi ibumu dan beritahu aku. Baiklah, Paman Burhan. Pak Idar, aku mau ke pabrik dulu. Baiklah, Tuan Burhan. Sampai nanti. Sama Durmas mengundurkan diri. Oh, astaga. Kenapa? Entahlah. Saat dia dipindahkan dari wartawan lepas jadi wartawan khusus, dia mengalami kesulitan. Apa menurutmu ada campur tangan dari pihak lain? Aku tidak tahu. Sampai nanti, Tuan Zafir. Baiklah. Terima kasih banyak. Aku ingin membuat acara makan malam besok untuk merayakan keberhasilanmu, Onur. Jangan lakukan itu, Bibi. Itu bukan hal yang besar. Kenapa bilang begitu? Itu sebuah kemajuan yang besar untukmu dan juga untuk Binyapi. Aku tidak ingin Bibi merasa lelah karena itu. Lelah apanya? Aku mohon jangan kecewakan aku. Baiklah, terserah Bibi saja. Apakah berlebihan kalau aku buatkan makan malam untuk salah satu anakku? Terima kasih, Bibi Seval. Sampai besok kalau begitu. Sampai nanti.
Izinkan aku yang mengendarainya. Ini sepeda anak perempuan, Paman. Tidak masalah. Ayo, sudah cukup untuk semua ini. Kalian akan main sepeda lagi besok di taman. Ya, tapi sudah, Ibu. cepatlah. Biarkan saja mereka main. Biarkan mereka main sepuasnya. Berhenti, berhenti. Jangan lakukan. Berhenti. Gani, ayo bantu aku. Kau sangat baik, Burhan. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Anak mana di dunia ini yang tidak akan senang main sepeda? Bagaimana kalau kita hibur mereka satu malam ini? Besok lusa, apa kita tahu cara membuat mereka melupakan kesedihannya? Bagaimana cara kita menghibur mereka dari kehilangan ayahnya? Kita akan lakukan apa yang seharusnya, Nadide. Bagaimanapun kita tidak akan mengerti pikiran mereka. Tapi kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak. Apa kau mau menemui Syahrazad besok? Semoga saja aku bisa. Apa kau akan mengatakannya? Kalau dia bisa menerimanya, akan kukatakan dengan baik. Kenapa tidak? Kau mau telepon siapa? Tidak perlu membuat keramaian berlebihan. Tidak, sayangku. Ini makan malam kecil. Kau, aku, Onur, Syahrazad, Karim, dan Yasmin. Tuan Zafer? Tentu saja, tentu. Dengan istrinya. Baguslah. Aku sudah lama tidak bertemu Nyonya Gulistan. Termasuk juga Benu dan Melek. Kenapa mereka diundang? Kenapa tidak? Setauku kau tidak menemui Benu lagi. Tidak, aku menemuinya. Seval, apakah kau yang lakukan benar? Tentu saja. Baiklah, kau tahu yang terbaik. Tapi aku terkejut kau masih mau menemuinya setelah melihat foto-foto itu. Semua bisa terlihat berbeda dari yang sebenarnya, Feride. Tanpa memikirkannya lagi sangat penting memutuskan sesuatu. Tentu saja. Tapi aku tidak melihat ada hal yang perlu dipikirkan. Hal-hal yang penting tentunya. Aku sudah bicara dengan Karim. Dia sudah jelaskan situasinya. Tentu saja dia akan menjelaskan. Siapapun akan punya penjelasan saat mencintai seseorang. Jika bisa menemukan sebuah penjelasan dengan mencintai orang, maka itu berarti layak, Feride. Aku tidak memilih untuk percaya pada kata-kata di majalah. Aku memilih percaya pada anakku sendiri. Syahrazad, aku mau katakan sesuatu padamu, sayang. Ada apa, Bu? Kau juga adalah putri kami. Kau tahu itu kan? Iya, aku tahu. Katakan ada apa. Sekarang kau akan menikah dengan keluarga yang lain. Mulai sekarang, kami hanya akan punya tempat dalam hidupmu selama kau menginginkannya. Kami juga bisa menemuikan selama menurutmu bisa. Kalau Ibu bicara seperti itu sekarang, aku sangat sedih. Kata-kata apa itu? Kan adalah cucumu, Ibu. Kapanpun kau mau bertemu dengan Kan, kau bisa melihatnya. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah bicara dengan Burhan. Semoga keluarga yang akan jadi tempatmu bernaung nanti tidak akan menyakitimu dan membuatmu tidak bahagia karena kekayaannya. Jangan pernah merasa bahwa dirimu itu tidak berarti, Syahrazad. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mendukungmu. Inilah kehidupan. Kalau kau merasa sedang dalam masalah, ketahuilah bahwa rumah kami adalah rumah orang tuamu. Terima kasih. Aku senang sekali mendengarnya. Tempat di mana kami tinggal sekarang, Burhan sudah menjadikannya milik Kan. Aku mengatakannya padamu sebagai informasi. Terima kasih, tapi kenapa dia melakukan itu? Saat aku dan Burhan tidak ada lagi di kehidupan ini, Kan tetap saja akan mendapatkan bagian dari warisannya. Tapi rumah itu begitu sangat berharga bagi kami. Semoga tidak ada pertengkaran soal rumah itu setelah kami tiada.
Karena itu, mulai sekarang kami mau semua orang tahu bahwa itu rumahnya Kan. Tapi Bu, sekarang ini... Shh. Kakeknya yang menginginkan itu. Anakku, semoga Tuhan selalu membuatmu bahagia. Anakku. Selamat menikmati. Kau tidak membantu Onur supaya Onur jadi presidirnya, kan? Untuk apa kami lakukan itu? Setiap kali kami katakan biar Onur yang jadi presidir, semua orang pun menerimanya. Ya, mereka tahu tidak mungkin bisa menyainginya di sana. Kau selalu membuat masalah untukku, terutama kau. Aku berhasil. Baiklah kalau begitu. Mari bersulang untuk Presidir Tugip yang baru, Presidir Onur Aksa. Bagaimana? Apakah ada masalah malam ini? Tidak. Bagus kalau begitu. Beno, kenapa kau tidak makan apapun? Aku akan makan. Kau tidak suka? Tidak, aku suka. Tuan Zafer, kenapa kau tidak mengajak Nyonya Gulistan? Dia ingin sekali datang, tapi tidak bisa. Demamnya mulai kambuh lagi. Dia sedang tidak bersemangat. Begitu ya? Sangat disayangkan. Semoga dia cepat sembuh. Terima kasih. Kita harus berkumpul bersama nanti. Tentu saja. Terima kasih Bibi Seval. Kami jadi mengalami malam yang luar biasa. Aku juga berterima kasih. Ini adalah kesempatan yang indah. Ya, tidak akan tentu sering kita saja. mengalami seperti ini, kan, Feride? Benar. Makan malam berikutnya semoga di acara pernikahan kami. Aku tidak bersabar menunggu itu. Selamat malam, Stefa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Nat. Selamat malam. Selamat malam, Nyonya. Selamat malam. Selamat malam. Kami sudah bicara dengan ibumu akan ke penjahit sama-sama di minggu ini. Kau tidak perlu ada di dekatnya lagi. Kalau kau tidak ingin pergi ke tukang jahit itu. Untuk apa mengecewakannya untuk hal seperti itu? Lagi pula ibumu tidak memaksa. Ibu Seval juga bilang wanita itu penjahit yang bagus. Betapa beruntungnya aku. Punya istri yang luar biasa dan baik seperti dirimu. Kau sudah bicara dengan hotel tempat pernikahannya? Kita akan putuskan bersama. Kita mau kemana sekarang? Kemana? Aku sedang menculikmu. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Kenapa kita ke sini? Aku ingin kita melupakan masa lalu dari sini. Aku yakin kau juga ingin melupakannya. Onur. Ayo. Ayo.
datang, Tuan. Maaf, kami datang terlambat. Kami tidak bisa mengerjakannya di siang hari. Tidak masalah, Tuan Onur. Bagaimana kau bisa menentukannya? Aku sudah siapkan beberapa contoh untukmu. Beberapa meja dan dekorasi. Kami bisa merubahnya sesuai dengan warna pilihanmu. Kau juga bisa pilih kue pernikahan dari katalognya. Jika ada waktu, kau bisa pilih menu. Kita bicarakan nanti. Mari. Lihat, kita akan masuk melewati tangga itu, berjalan ke arah sini, dan kita ke sana. Meja acara pernikahan ada di situ. Kita akan sedikit berjalan. Tapi kalau kau tidak mau berjalan, aku masih menunggu informasi dari wali kota untuk meresmikan. Dari wali kota? Metropolis. Dia menerimanya. Tapi besok kita bicarakan soal waktunya. Kita atur waktu pernikahan sesuai yang diberikan wali kota. Kita bisa alihkan acara lainnya setelah itu. Lihat. Di situ akan ada piano. Jika kau lihat ke depan, di situ akan ada biola, cello, dan juga drum. Sebuah orkestra. Bagaimana pendapatmu? Apalagi yang bisa aku katakan? Semuanya sangat indah. Apa ada yang kau rasa kurang cocok? Bagaimana mungkin, Onur? Kau tidak membuat sedikit pun kekurangan. Nyonya Nurai. Iya, Tuan. Kita taruh mejanya di sebelah sana, kan? Iya, Tuan. Kami akan tempatkan beberapa meja di dalam. Aku mohon hati-hati. Jangan sampai mejanya terlalu rapat. Tentu saja, Tuan. Semua meja adalah meja bulat sesuai yang kau inginkan. Berapa banyak orang yang akan kita undang nanti? Sekitar 750 orang. 750? Iya. Apa tidak terlalu banyak? Tidak, itu masih kurang. Kita masih belum menyiapkan daftar tamu. Mungkin bisa sampai 1000 orang. Aku tidak punya banyak orang untuk diundang. Itu bukan masalah. Boleh lihat sebentar? Silahkan, Tuan Onur. Ayo kita duduk dulu. Biar aku hitung kembali seluruh biayanya. Setelah itu baru aku tunjukkan padamu. Ya, terima kasih. Oh ya, Aisyah, kita harus bayar uang muka hotelnya untuk acara pernikahanku. Benarkah? Berarti tanggal pernikahannya sudah ditetapkan. Selamat ya. Ya, terima kasih. Berapa uang muka yang harus dikirim? 5.000 lira. Harus segera ditransfer. Apa ini bahan dari Prancis, Nyonya Sermin? Iya, jika kau menyukainya, aku bisa memesankannya untukmu. Oh iya, Nyonya Sermin. Semua bahan-bahan yang akan kau gunakan harus dari kualitas yang terbaik. Kuharap kau akan sangat hati-hati dengan semua itu. Tentu saja, Nyonya Feride. Aku suka yang ini. Kau akan menjahit baju pengantin untuk istrinya Onur Aksal. Kau harus memperhatikan pekerjaanmu. Oh, kau meragukan itu. Jangan khawatir, Nyonya. Demi Tuhan, aku sangat menyukai calon menantumu. Cantik sekali. Kau sudah dengar? Onur menyuruh Nyonya Aizen membayar uang muka pesta pernikahannya. Hebat. Kau lihat, ini yang disebut memenangkan jackpot. Lalu, apa kau tahu mereka akan tinggal di mana? Onur Aksal membeli sebuah rumah mewah di Borsboro. Oh iya? Kau pasti sedang bercanda, kan? Kenapa aku harus bercanda? Memang dia membelinya? Aku tidak percaya. Tebaklah, berapa harga rumah mewah itu? Mungkin 2,5 triliun. 5,5 triliun. Yang benar saja, Aizen. Kau asal saja menebak harganya. Aku hanya menebak. Tentu saja. Tunjukkan padaku bon pembeliannya. Baiklah. Apa kita bicarakan kasus itu lagi, Kak? Gani, jangan membuatku marah. Aku sudah menyuruhmu untuk mencari rumah yang ditempati Ali Kemal dengan wanita itu. Untuk apa kau mau tahu dia tinggal di mana? Bukan urusanmu. Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau sudah gila? Bukankah kau tahu di mana toko wanita itu? Pergi ke sana dan tunggu di depannya, lalu ikuti dia. Kak. Sudah kukatakan berkali-kali, kau harus menemukannya, Gani. Sekarang kita benar-benar akan celaka, Kak. Kita akan celaka. Siksaan macam apa ini? Kami merindukanmu, Ayah. Ayah juga merindukanmu, anakku. Ayah sangat merindukanmu. Apa Ayah tidak akan datang ke rumah lagi? Ayah tidak cocok dengan ibu kalian, Nak. Apa itu berarti kita tidak bisa bertemu lagi? Bagaimana mungkin? Ayah akan selalu menemui kalian. Kita akan saling bertemu di luar. Kita akan jalan-jalan seperti ini. Setelah itu,
kalian akan kembali pada ayah. Benar kan, Bu? Tentu saja. Apa Burcin sedang tidur? Iya, Nyonya. Anak-anak belum pulang sekolah. Mereka sudah pulang. Di mana mereka? Mereka pergi dengan neneknya. Pergi kemana? Mereka tidak bilang. Kurasa mereka jalan-jalan. Apa mereka pergi menemui ayahnya? Nimet, jawab pertanyaanku. Aku tidak tahu, Nyonya. Ah, itu mereka. Iya. Fusun Evileoglu? Iya, aku. Bisalah tanda pengenalmu. Tanda tangan di sini. Terima kasih. Terima kasih. Warna yang ini cocok untukmu. Yang ini? Iya, sebentar. Oh, begitu ya. Cari apa? Aku mau lihat parfum yang cocok untukku. Parfum untuk laki-laki di sana. Oh iya. Boleh aku tanya? Ali Kemal di mana? Pergi melihat anak-anaknya. Oh, apa wanita itu mengizinkan dia bertemu dengan anak-anaknya? Tidak. Ibunya Ali Kemal yang mengajak anak-anak untuk menemuinya. Kapan kau akan ke dokter? Aku tidak tahu, Sefgi. Mungkin besok. Oh, perutmu sudah semakin besar. Kandunganku sudah 3 bulan. Dan minggu depan kami akan masuk bulan keempat. Luar biasa. Chancel. Ya? Ayo kita cari tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Bagiku tidak masalah. Benar. Bagiku yang penting anaknya sehat, itu saja. Jangan bilang begitu. Mungkin anaknya laki-laki. Wah, Ali Kemal akan sangat senang kalau tahu anaknya laki-laki. Ya Tuhan, dia menuntut untuk perceraian. Selamat, Ayah. Kata-kata macam apa itu, Fusun? Akhirnya anakmu minta bercerai dari aku. Bukankah itu keinginan ayah? Fusun, 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 Fusun anakku. Fusun, Fusun tenanglah, jangan sedih. Pergilah ibu. Sekarang keinginanmu sudah terpenuhi. Fusun. Aku akan pergi jauh dari sini. Aku akan bawa anak-anakku juga. Fusun. Pergi. Semoga saja aku tidak terlambat, Mihriban. Baiklah, kalau begitu sampai nanti. Ada apa? Apa Mihriban merasa senang dapat surat dari wali kota? Entah, dia tidak bicara apapun, tapi aku rasa dia senang. Surat apa itu? Wali kota Alma-Ata kirim surat terima kasih secara pribadi pada Mihriban. Oh, itu luar biasa. Aku yakin dia pasti berbuat baik saat bepergian dengannya. Jika pemandu jalan profesional yang mengurusnya, dia pasti tidak akan senang seperti itu. Dia bersikap seperti ibu rumah tangga yang baik. Apa ada yang tidak aku ketahui? Rasanya wali kota itu menyukai Mihriban. Dia memberikan hadiah khusus untuk Mihriban. Dan sekarang dia menerima surat itu. Hati-hati, jangan kirim Nyonya Mihriban ke Alma-Ata. Aku mohon. Kalau ada tamu dari Rusia lagi, aku akan minta bantuan Mihriban untuk melakukannya. Itu lebih baik. Dia bilang dia sudah bosan di rumah sejak kan masuk sekolah. Dia mau bekerja. Iya, dia bosan duduk sendirian di rumah. Kalau memang dia ingin bekerja, kami punya pekerjaan untuknya. Kami juga ingin dia bekerja dengan kami. Tentu saja, dia pasti akan sangat berguna bagi kita. Kalian serius?
Tentu sayang, kapanpun dia bisa mulai. Yasmin, selamat datang. Halo. Selamat datang. Selamat datang, silakan. Terima kasih. Halo Syahrazad, apa kabar? Aku baik, Yasmin. Bagaimana kabarmu? Aku sedang bekerja. Apa kabar, Benu? Baik, terima kasih banyak. Kau pikir kami senang dengan semua ini? Siapa yang mau hubungan kalian sampai begini? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ayah mertuamu juga sudah berusaha, tapi tetap tidak berhasil. Aku ingin menyelesaikannya dengan kebaikan. Dia ke rumah, tapi tetap tidak berhasil juga. Kau juga tidak bisa memperbaikinya. Apa kau menyalahkan aku, Ibu? Apa aku pernah pergi kemana-mana? Aku duduk saja di rumah, menjaga kehormatanku dan menjadi seorang ibu yang baik. Paman Burhan bisa bicara sebentar? Bicaralah Gani, apa yang mau kau bicarakan? Hari ini aku pergi ke toko wanita itu. Kemudian? Dia sedang hamil. Apa? Dia hamil 3,5 bulan. Aku mau pergi. Kau tidak lupa acara malam Jumat, kan? Malam Jumat? Ada apa memangnya? Coba lihat, dia sudah lupa. Itu hari ulang tahun perusahaan tipis. Yasmin ingin mengadakan pesta. Baiklah. Kau sudah beritahu itu. Apa yang mau kau lakukan tahun ini? Kita sedang ada di klub, sayang. Ini adalah hari ulang tahun, bukan hal yang formal. Ini seperti membuat malam yang luar biasa di sebuah pulau. Kau tidak mencari tempat yang lebih jauh? Aku ingin suasananya agak berbeda, Onur. Lagi pula di musim seperti ini pergi ke pulau akan sangat menyenangkan. Aku sangat menantikan Nyonya Seva dan Nyonya Feride ikut juga. Jangan lupa, Benu, kau juga harus datang ya. Tentu saja, terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Udaranya pasti panas hari ini. Aku harap kita mengatur pesta pernikahan yang terbaik dan setelah itu aku akan ke Bodrum dan berenang di laut. Semoga saja. Kenapa kau tidak ikut aku saja, Feride? Kau mau diam saja di rumah. Kita lihat saja nanti. Lihat saja. Ada apa? Siapa yang memberikan laporan pada koran ini? Apa itu? Putri pebisnis sedunia sekarang akan menjadi ratu. Salah satu pemilik perusahaan Binyapi, Onur Aksal, membelikan rumah mewah senilai 5 triliun lira untuk Syahrazad yang akan menikah dengannya pada tanggal 16 Juni. Bagaimana mereka bisa tahu harga rumah itu? Saat kedua pasangan merencanakan menikah, biaya acara pesta pernikahan mereka diperkirakan mencapai 500 juta lira. Ini akan menjadi pernikahan Syahrazad yang kedua dan dia punya anak berusia 6 tahun. Dia punya seorang anak bernama Khan. Pernikahan ini seperti dalam dongeng. Bagaimana bisa bukti transfer uang jatuh ke tangan mereka? Kalau mengirimnya dengan email, mereka pasti punya. Aku tidak percaya, Onur. Kenapa bisa terjadi? Aku ingin tahu siapa yang melakukan itu. Aku juga. Ini bukan kesalahan pertama Aizen. Sudah berkali-kali aku peringatkan. Kau harus melakukan yang penting. Baiklah. Nur Hayat. Iya, Tuan. Sambungkan aku dengan Tuan Ismet. Setelah itu panggil Aizen ke ruanganku. Baik, Tuan. Jangan sedih. Bagaimana aku tidak sedih? Itu berita tidak berguna. Mereka menulis tentang pernikahan keduaku dan bahkan menyebut nama anakku, kan? Itu bukan hal yang harus membuatmu malu, saya rasa. Memang tidak. Aku tidak merasa malu akan semua itu. Lalu apa masalahnya? Ayolah, jangan menyesalinya. Aku tahu ini sangat membosankan, tapi hal itu pasti terjadi.
Onur adalah pengusaha terkenal. Tapi apakah aku pernah berbuat salah pada orang lain? Kau tidak pernah berbuat kesalahan, Scheherazade. Mereka hanya iri padamu. Iri untuk apa? Pada dirimu. Shh. Jangan menangis lagi. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku hanya mencintai Onur. Tugasmu di sini selesai. Pembicaraan selesai. Dengarkan aku dulu, Tuan Onur. Aku tidak mau mendengar lagi. Semua yang kau lakukan tidak pantas dimaafkan. Tapi aku tidak kirim tanda buktinya. Bila kau bicara lebih banyak, kau akan bersalah. Email itu masih ada di mailboxmu. Aku sudah membuat kesalahan besar dengan mengirim surat itu pada Zeynep. Tapi aku tidak mengirim untuk tujuan Kau sebarkan informasi tentang kehidupanku di luar sana. Itu kejahatan besar. Permisi, Tuan Onur. Tuan Ismail, pekerjaan Aizen mulai sekarang sudah berakhir karena dia telah membocorkan informasi pribadi tentang perusahaan. Aku tahu, Tuan Onur. Suruh 2 petugas keamanan menemani dia dan biarkan dia mengumpulkan barang-barang pribadinya dan pastikan dia keluar dari perusahaan ini. Katakan pada bagian IT untuk membatalkan kata sandinya dan blokir komputernya. Baiklah, ayo, Nyonya Aizen. Tunggu sebentar. Sampaikan pada para pengacaraku. Aku akan memperkarakannya karena dia sengaja membocorkan informasi pribadiku. Tapi Tuan Onur... Keluarkan! Mereka menyebarkan beritanya. Lihatlah. Apa itu? Mereka menjadikannya berita salaman penuh. Ya ampun, Sema. Bukankah ini bagus? Seakan-akan kita sedang mengiklankan perusahaan Benyapi. Dasar bodoh. Ini bukan berita gembira bagi mereka, tapi memalukan. Padahal aku menyuruhnya menulis seperti ini. Ratu Janda. Aku juga katakan seperti itu, tapi mereka tidak menggunakannya. Mereka takut pada orang-orang itu. Mereka perusahaan besar. Kita membuat berita Scheherazade bukan tanpa sebab. Tak kusangka dia akan membawa masalahnya sejauh ini, Nadide. Kupikir dia kembali setelah hasrat hatinya terpenuhi. Dia juga telah menghamili wanita itu. Sekarang sudah 3,5 bulan. Kalau Fusun sampai dengar, dia akan sedih. Dia memang benar. Jika kau tidak bahagia, jika kau tak bisa meneruskannya lagi, kau harus hadapi istrimu dan katakan bahwa keadaannya seperti ini dan sebaiknya kalian bercerai. Lalu kau bisa lakukan semaumu. Aku bahkan tak bisa bertatapan muka dengan Fusun. Sebaiknya jangan kita ceritakan dulu pada Fusun. Sudah kubilang pada Gani, jangan katakan dulu soal masalah ini. Entah sampai kapan kita bisa merahasiakan semua ini. Apakah menurutmu kita bisa rahasiakan ini, Nadide? Semuanya akan jelas saat di pengadilan. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi pada hari itu. Bagaimana menurutmu? Apa hakim akan memutuskan perceraian setelah melihat semua yang terjadi? Dan akan memberikan hak atas anak-anak pada Fusun juga? Jadi bagaimana selanjutnya? Maksudku, jika mereka bercerai, Fusun akan tinggal di mana? Jika mau, dia bisa tinggal bersama kita. Tapi kalau dia tidak mau, maka itu adalah haknya. Dia boleh bawa anak-anaknya dan pergi dari sini. Kita tak berhak melarangnya. Maksudmu, dia bisa menjauhkan cucu-cucu kita dari kita? Entahlah, Nadide. Aku tidak tahu. Ali Kemal, kau telah menghancurkan hidup kami. Kami selalu berharap kau datang. Oh, Gani. Pak Yedar. Ya, Tuan Burhan. Paman Burhan, Bibi Nadide. Semoga semuanya lancar. Pak Yedar, pergilah ke pelabuhan. Tunggu sampai barangnya tiba. Gani, kau jaga toko hari ini. Aku akan ke pabrik. Ya, ayo, tentu, Nadide. Paman. Wah, sekarang kau yang menggantikan tempat pamanmu. Hah? Iya, itu sudah pasti. Sudah, jangan bersedih. Hal seperti ini biasa terjadi. Kita adalah orang-orang yang selalu diincar wartawan. Aku tahu, tapi aku tidak tahan dengan semua ini. Mereka mencantumkan semuanya, bahkan foto rumahnya juga. Aku tidak biasa jadi incaran wartawan seperti ini, Onur. Kau benar, tapi tolong kuatkan dirimu.
Ayolah. Apa penting untuk diberitakan bahwa aku punya anak? Seakan-akan itu hal yang memalukan. Aku merasa bangga padamu dan juga Kan. Aku sangat senang kalian ada dalam hidupku, kau tahu itu. Lalu, kenapa sekarang kau harus memusingkan pikiran orang lain? Mereka boleh saja menulis setiap hari bahwa Onur Aksal tergila-gila pada Sherazad. Aku harap mereka tidak membuatku lebih marah lagi. Apa kau malu mencintai seseorang? Halo para gadis, ada yang bisa kubantu? Kalian mencari apa? Berapa harganya ini? Ini tidak bagus untukmu. Yang itu juga tidak bagus. Ini, lihatlah. Ini bagus sekali. Kualitas terbaik dan sangat bagus. Berapa? Ini harganya 450 lira. Oh. Sangat murah. 400? Baiklah, tapi hanya untukmu. Baiklah. Iya, bungkus yang ini ya. Bungkus yang rapi. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Jaket itu kemarin kau jual dengan 200 lira. Ini barang-barang bagus, jadi jual dengan harga mahal. Jangan membodohiku. Kelebihan uangnya pasti kau kantongi kan? Jangan ikut campur urusan ini ya. Kau boleh gunakan cara lain. Sampai nanti. Dah. Ini bonus dari teknik penjualanku. Tapi berhati-hatilah, ini berbahaya. Baiklah Soner, jangan khawatir soal itu. Pikirkan saja soal ujian. Serahkan bisnis pada temanmu ini. Aisen, tenanglah. Pergi kau. Orang macam apa kau sebenarnya? Tanda terima yang aku kirimkan, malah kau berikan ke koran. Aku mengirim itu agar kau sendiri yang melihatnya. Kau telah menghancurkan hidupku. Ada apa? Mereka memecatmu? Dan tanpa uang pesangon. Seluruh karirku telah hancur. Ya ampun, lihatlah mereka itu. Kupikir semua ini akan membuat mereka senang, Aisen. Ini berita yang menarik sebenarnya. Aku sama sekali tidak mengira kalau mereka akan menganggapmu bersalah. Kau bilang padaku tidak sewaktu memberikan tanda terima itu ke koran. Kenapa aku harus tanya? Jangan salah paham, tapi kau membesar-besarkan masalah ini. Sudah aku bilang aku dipecat. Mereka bahkan memperkarakanku sekarang untuk semua ini. Dan kau bilang aku membesar-besarkan masalah. Kau orang yang buruk, benar-benar tidak tahu balas budi. Lihat dirimu. Saat kau menjual semua gosip-gosipmu itu pada semua orang, kau pikir dirimu benar? Lihat ambisi orang ini. Seakan aku mengemis padamu untuk kirim tanda terima itu. Kau sendiri yang mengirimnya. Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus menggantungnya di dinding dan menikmatinya? Oh, ya ampun. Ada apa? Harusnya ketuk pintu dulu sebelum masuk. Aku tidak peduli dengan pintumu. Kenapa berita tentang wanita itu tidak ada? Saat ini dia tinggal di mana? Kak, kau terlalu berlebihan. Biarkan aku tenang sebentar. Gani, jangan membuatku marah. Kalau kau tidak cari rumah wanita itu, selama hidupmu kau tidak akan pernah tenang. Kau mau aku melakukan apa? Hah? Aku yang akan menangkap tangan mereka. Lalu aku bawa ke polisi dan menangkapnya dengan tuduhan berzina. Iya. Mereka akan menderita di penjara. Apa kau pernah membaca koran atau membaca yang lainnya, Kak? Jangan membuat aku marah. Mulai sekarang tidak lagi hukuman atas tuduhan perzinahan. Jadi sebaiknya kakak lupakan semua itu. Jangan bicara seperti orang bodoh, Gani. Dengar, berzina adalah alasan terbaik untuk bercerai saat ini. Jika ingin bercerai, jangan tahan lagi. Pergi dan tangkap saja perbuatan mereka. Kenapa begitu? Mereka sedang berzina. Kau sama sekali tidak tahu berita apapun di dunia ini ya? Itu tidak ada lagi sekarang, Kak. Tidak ada hukuman penjara untuk semua itu. Maka mereka akan bebas dengan mudah. Tepat sekali. Tapi kau harus cari rumah itu. Aku akan hancurkan mereka bersama rumahnya. Iya, lakukan. Sudah aku bilang, kau terlalu membesar-besarkan. Kau belum menemukannya? Belum. Semoga Tuhan menghukum seorang adik sepertimu. Kalau orang lain yang jadi dirimu sejak lama dia pasti sudah menghajar Ali Kemal. Tapi kau bukan laki-laki. Benar-benar memalukan. Cukup.
Cukup, Kak. Kalau begitu kau harus saya koreksi sebagai seorang wanita. Jangan sampai kau buka mulut. Nikmati semua uang yang kau terima itu. Semuanya akan lancar. Dengar, jaga mulutmu atau aku akan menghukummu. Nyonya Fusun, Nyonya Sherazad sudah datang. Aku tidak peduli pada dia. Memangnya aku tidak punya masalah lain? Tapi Nyonya Nadide menyuruhku. Ya sudah, sana pergi. Kakek yang pintar, gunakan otakmu atau kau sendiri yang akan diusir dari rumah ini. Nenek, boleh kami tunjukkan sepeda kami padakan? Ya, boleh saja. Ayo, tapi hati-hati ya. Ayo kan. Ayo kan, ayo. Mereka cepat sekali dewasa ya. Iya. Dia juga sudah semakin tinggi sekarang. Luar biasa. Sherazad, dia tidak ada masalah kan? Tidak, dia baik-baik saja. Oh sayang, kalian pasti merasa senang. Aku sudah selesaikan gambar kasar untuk klinik kesehatannya. Aku pikir kau ingin melihatnya dulu. Oh, sekarang aku benar-benar akan merasa bahagia. Masih banyak proyek yang harus kita kerjakan. Tidak usah terburu-buru. Iya, aku lupa waktu begitu cepat berlalu. Sekarang sudah terlambat, kita lanjutkan besok. Baiklah. Besok konstruksi pemancangan tiang akan segera dimulai. Dan rasanya aku harus melihat sendiri materinya untuk membuat arsipnya. Tentu saja. Besok kita lanjutkan pembicaraannya. Aku pergi dulu. Tuan Zafir, aku jamin semuanya akan berjalan lancar. Biar aku telepon taksi sekarang. Itu tidak perlu. Kita masih bisa pergi bersama sambil bicara. Baiklah. Ayo, silakan. Aku sudah pikirkan satu blok ini, tapi tetap ada 2 jalan masuk. Ini tempat apa? Ini adalah pintu masuk ke dalam klinik. Pintu masuk utamanya dari sebelah sana. Apa nama klinik kesehatan Ahmed Eflioglu akan tercantum di pintu itu? Iya. Biar pekerjaannya dimulai saja dulu. Kalau misalkan ada kesulitan tinggal diatasi sama-sama. Itu pasti bagus. Ya. Kalau kau setuju, biar aku siapkan surat-surat izin dari pemerintah agar proyeknya bisa segera dimulai. Apa maksudmu kalau aku setuju, nak? Kalau kau setuju, maka semuanya baik saja bagi kami. Luar biasa, Sherazad. Kau bisa mengerjakan semua itu bersamaan dengan semua urusanmu. Klinik kesehatan ini lebih penting bagiku daripada yang lain. Tidak ada salahnya jika aku bantu. Maksudku, persiapan pernikahan selalu perlu waktu lama. Makanya aku bilang begitu. Kau habis beli rumah baru. Aku sudah melihatnya di koran. Aku lihat itu cukup bagus. Itu bukan rumah biasa. Nikmatilah kalian berdua. Bagiku itu bukanlah hal yang besar, Fusun. Itu hanya sebuah rumah. Sepertinya kau suka membesar-besarkannya seperti para wartawan itu. Kenapa aku harus membesar-besarkannya? Kami sudah melihat fotonya. Harganya juga luar biasa mahal. Kenapa saat ini kau membicarakan hal yang tidak penting itu, Fusun? Memangnya apa yang aku katakan sekarang, Ibu? Semua yang aku baca di koran itu yang aku bicarakan. Apakah orang tuamu tidak ada keinginan untuk pindah ke Istanbul? Mereka tidak memikirkan soal itu. Mereka merasa tenang di Siprus. Aku akan senang jika bisa menjamu mereka di Istanbul saat mereka datang ke sini. Mereka juga akan sangat menyukainya. Kami pasti senang, benar kan, Karin? Tentu saja. Apa ada kabar dari Burak? Sudah lama dia tidak menelponku. Dia baik-baik saja. Kemarin dia bicara denganku di telepon. Burak, dia tetap seperti biasanya. Aku akan sangat senang jika orang tuamu bisa tetapkan tanggal. Kalau kau bicara dengan mereka, katakan bahwa aku mengundang mereka ke sini. Tentu saja dengan senang hati. Apa Burak akan datang untuk liburan? Apa dia mau pulang, Ibu? Entahlah, Karin. Kalau kau ingin mengetahuinya, kau telepon saja dan tanyakan padanya. Ibu benar. Aku lagi yang harus menelpon Burak, kan? Karin, kita sedang membicarakan hal lain di sini. Maaf, Ibu. Kapan kau akan bertemu dengan orang tuanya Benu? Itulah inti pembicaraan kita. Apa kau ingin pesan yang lainnya? Tidak, terima kasih. Oh, iya. Kita berangkat sekarang? Hati-hati anak-anak. Aku akan mengendarai sepeda seperti kakak. Tentu saja, cucuku. Aku akan belikan kau lebih banyak sepeda dan mobil-mobilan lagi. Untukmu dan kakak-kakakmu juga. Di mana pernah kau lihat orang naik sepeda di ruang tamu? Ayo cepat, sekarang juga kau sudah harus tidur. Cepat.
Ayo. Mereka sedang asik main, Fusun. Biarkan main sebentar lagi. Mereka bisa pergi setelah main sebentar. Itu tidak mungkin, Ibu. Besok mereka harus sekolah. Biasanya anak-anak sudah tidur. Ayo anak-anak ya. Ayo sayang, kita akan pulang. Ayo. Sherazad, kau baru saja duduk. Selamat malam. Nanti kesini lagi ya kan? Selamat malam untukmu juga, Sherazad. Maafkan aku harus mengurus anak-anak dulu. Selamat malam. Sebaiknya sekarang aku belajar. Selamat malam, Sherazad. Selamat malam. Maafkan dia, Sherazad. Karena Fusun memang sedang khawatir belakangan ini. Kenapa? Apa ada masalah? Katakanlah, Nadide, katakanlah. Sherazad bukanlah orang lain. Dia adalah anak kita juga. Soal Ali Kemal lagi. Dia menemui wanita itu. Seperti yang kau lihat, dia sudah meninggalkan rumah. Ya Tuhan, maafkan aku. Tidak usah ucapkan maaf, anakku. Apa yang kau tanam sekarang nanti akan kau tuai. Selamat datang Tuan Ali Kemal. Sudah lama kita tidak bertemu. Tanda tangan di sini juga, Tuan Burhan. Ini ayah. Apa ini? Kunci mobilku. Bukankah kau memanggilku kemari untuk ini? Duduklah, Ali Kemal. Ayah. Wanita itu sedang hamil kan? Bagaimana ayah bisa tahu? Dan sudah 3,5 bulan. Aku berkata padamu, kau akan pergi dan beristirahat. Lalu bila pikiranmu sudah tenang, kau akan pulang kembali. Tapi nyatanya tidak begitu. Apa yang akan terjadi pada Fusun dan bagaimana dengan anak-anakmu? Aku sudah mengajukan perceraian, ayah. Semuanya akan kuselesaikan. Apakah kau pikir masalahnya akan selesai kalau kau pergi? Kalian bercerai dan semuanya selesai. Apa yang akan kita lakukan? Apa kita kirim Fusun dan anak-anaknya ke Kayseri? Atau selama kau tinggal dengan wanita itu, Fusun akan tinggal bersama kami? Katakanlah, Ali Kemal, apa yang akan menjadi akhir dari masalah ini? Aku tidak tahu, ayah. Untuk saat ini, yang kupikirkan hanyalah anak-anakku. Itu sudah jelas, Ali Kemal. Apalagi yang ada dalam pikiran seseorang yang telah menghancurkan rumah tangganya sendiri tanpa alasan. Rumah tangga? Pernikahan semua orang tidak mungkin bisa seperti pernikahanmu, ayah. Tidak mungkin selalu harmonis. Ayah juga tahu itu. Aku sudah memutuskannya. Lalu bagaimana kau akan hidup? Apa kau sedang menantikan kematianku agar kau bisa hidup dengan tenang? Tidak ada yang kuharapkan darimu, ayah. Aku lebih baik mencari kerja. Daripada setiap hari aku mati karena harta. Aku memilih hidup bebas meski dalam kemiskinan. Aku hanya ingin dicintai. Aku ingin rumah yang tenang dan juga bahagia, ayah. Benarkah akan ada 1.000 orang yang akan datang? Iya, ada 750 orang penting, itu sudah normal. Sudah kau berikan catatan undangan tamu pada Nur Hayat? Undanganku hanya 50 atau 60 orang. Orang tuaku sudah tidak ada. Aku merasa sangat sedih saat menulis undangan seperti ini. Sudah kau bilang, aku tidak suka mendengar hal itu. Kapan bibimu akan datang? Sebaiknya dia di sini sebelum pernikahan. Sepertinya bibiku tidak bisa datang. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Maafkan aku. Kalau sudah menikah, bibimu bisa tinggal di Istanbul. Ke Istanbul? Ya, rumah kita besar. Dia bisa tinggal bersama kita. Kita carikan suster untuknya. Kau benar.
Aku sangat beruntung. Kau atau aku yang beruntung? Sudahlah. Selain urusan pernikahan, kita juga harus mempercepat pekerjaan kita. Tidak ada waktu untuk malas-malasan. Apa kau mengundang Tuan Burhan untuk ke pesta pernikahan? Entahlah. Aku belum memutuskannya. Apakah menurutmu itu hal yang benar? Sebenarnya, kau tidak boleh mengundang mereka, tapi saat ini mereka bagaikan orang tua untukmu, kan? Iya. Bagaimanapun juga Tuan Burhan sangat menyayangikan. Aku tahu. Dan dia sangat menyesal atas perbuatannya. Itu sudah pasti. Entahlah, aku masih bingung. Undang mereka. Kau serius? Aku serius. Tuan Burhan itu adalah sebab dari cinta kita, saya rasa. Maksudmu? Kalau Tuan Burhan mengambil tanggung jawabnya untuk perawatan Khan pada waktu itu, maka cinta kita tidak akan pernah bersemi. Oh, Nur, aku mohon jangan bicara seperti ini. Cinta kita bersemi pada hari itu. Kau tidak ingin mengingat kejadian malam itu. Dan aku membenci diriku sendiri, tapi malam itu memberi kita cinta yang terindah di dunia. Cinta kita bersemi pada malam gelap itu. Malam itu adalah malam rahasia kita. Feride, lihat betapa indahnya kamar anak-anak. Apa nama majalahnya ya? Biar aku berikan pada Sherazad. Kalau dia suka, dia bisa membuat kamarnya kan seperti ini. Lihat. Kenapa kau begitu memikirkan tentang anak itu, Betul? Apa urusanmu untuk memikirkan soal kamarnya? Kenapa bukan urusanku? Dia anaknya Sherazad. Iya, dia anaknya Sherazad, bukan anaknya Onur. Feride, sekarang dia bukan hanya anaknya Sherazad, kan juga anaknya Onur. Tidakkah kau sudah melewati batasmu, Betul? Kau terlalu banyak memikirkan hal yang tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mengerti. Maaf, tapi kau yang telah memberikan dia harapan untuk pernikahan ini. Kalau kau tidak datang, mungkin Onur tidak akan memutuskan untuk menikah. Benarkah? Aku bilang kalau kau tidak memberinya harapan, jadi tidak ada hubungannya dengan kedatanganmu. Nezie, tolong siapkan semua koper-koperku. Aku mau pergi. Mau pergi apa? Mau kemana sekarang kau? Lepaskan aku. Betul, aku mohon. Aku mohon, Feride. Mulai detik ini aku tidak mau bicara lagi denganmu. Ada bahan baru untuk akustik. Apa kita bisa pergi untuk melihatnya? Ya, bisa saja. Kau sudah bicara dengan Miriban? Apa dia mau bekerja dengan kita? Belum, aku belum bicara. Kenapa? Apa kau serius soal itu? Iya, aku memberi kerja pada Miriban bukan karena mencintaimu. Kita membutuhkan pendamping untuk orang Rusia itu. Karena mereka tidak mengerti sama sekali. Aku mencintaimu tapi ada batasnya. Aku ingin bekerja sama dengan Miriba. Iya, Bibi. Iya, Bibi sayang. Apa kau merindukan keponakanmu? Apa kabar, Onur? Bibi, suaramu serak sekali. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Kenapa? Aku mau kembali ke Bodrum. Aku tidak bisa menunggu sampai hari pernikahanmu. Apakah Bibi bertengkar dengan ibu? Bukan hanya bertengkar. Kali ini hatiku benar-benar hancur. Hancur. Bibi di mana sekarang? Aku di taksi sedang menuju bandara. Apakah Bibi bisa segera datang ke rumahku? Kumohon Onur, jangan memaksaku. Aku sudah pesan tiket dan mau berangkat. Aku tidak mau mendengar. Aku tidak akan menikah tanpa Bibi. Sebaiknya aku tidak hadir di pesta pernikahanmu. Aku mohon, Bi, langsung ke rumahku. Aku akan telepon Firdev, dia akan menunggu Bibi di depan. Aku tidak pernah menganggapmu lain selain seperti anakku, Onur. Bahkan aku menyayangimu lebih dari anak-anakku. Aku mohon, Bibi. Tapi... Kalau begitu Bibi akan menyakiti perasaanku. Baiklah, Onur. Bagus, sampai nanti. Pak sopir, tolong putar kembali. Kita tidak jadi ke bandara. Ada apa? Bibi bertengkar dengan ibuku lagi. Kenapa? Ibuku kembali bersikap aneh. Seperti biasanya. Jawab dengan jujur, apakah aku penyebabnya? Sungguh aku tidak tahu dan aku tidak tanya itu.
Tapi kumohon yakinlah, ibuku bisa bertengkar dengan siapapun tanpa alasan. Ada apa? Aku jadi merasa diriku sangat jahat karena jadi penyebab bibi dan ibumu bertengkar dan kau merahasiakannya dariku. Aku tidak merahasiakannya. Tidak ada yang kurahasiakan darimu dan tidak akan pernah. Dan kalau aku bertengkar dengan ibuku karena dirimu, maka kau pasti akan tahu lebih dulu, sayang. Kau setuju? Maaf, apa aku sudah mengganggumu? Masuklah. Malam ini kita akan pergi ke pulau, kan? Aku hanya tanya itu. Sudah aku bicarakan pada Beno. Kita akan pergi bersama dengan kapalku. Itu bagus. Tapi aku ada rapat di Tugib. Biarlah. Beno mau pergi ke lokasi konstruksi. Kami akan bertemu di pelabuhan jam 5. Entahlah. Mungkin aku tidak akan bisa datang ke sana. Kau jalan duluan saja. Nanti aku akan menyusul. Aku taruh di mana ya? Kau cari apa? Aku sedang mencari majalah insinyur dan kesatuan arsitek bulan ini. Aku lupa menaruhnya di mana. Bukannya kau udah rapat dengan Tuan Zafer? Iya. Apa rapatnya batal? Tidak. Kenapa tidak ke sana? Aku sudah kirim Erkan. Kau mengirim Erkan untuk menghadiri rapat penting seperti itu? Iya. Ya ampun, kenapa? Aku tidak mau pergi, Kak. Kenapa? Aku tidak mau saja. Apa yang terjadi, Melek? Apa maksudnya kau tidak mau pergi? Akan lebih baik kalau aku tidak menemui Tuan Zafer lagi. Apa alasannya? Tidak ada. Bibi, dengar aku. Ini bukan pertengkaran yang pertama dan terakhir dengan ibuku. Kenapa Bibi bersikap seakan baru mengenal ibuku? Aku tidak pernah mendengar kata-kata kasar seperti itu, Onur. Dia membuatku terhina. Dia sudah mengusirku. Katanya kalau aku tidak kesini, mungkin kau tidak akan menikah dengan Sherazad. Jadi ibuku tetap tidak bisa menerima Sherazad? Ya sudah, tidak apa-apa, Onur. Kau tahu siapapun yang kau cintai, dia tetap tidak akan menerimanya. Aku tahu. Sekarang lupakan ibuku. Kau adalah tamuku sampai acara pernikahanku. Tidak perlu begitu. Besok aku akan pulang. Bibi. Aku bersumpah, aku tidak mau merepotkanmu, nak. Bibi, aku ingin minta sesuatu. Apa yang kau lakukan saat kau menikahi kakekku Neja? Apa maksudmu? Maksudku, Bibi sangat lelah, kan? Bibi tidak istirahat dan mengurus semuanya. Akan seperti itu, Onur. Ibuku selalu merusak ketenangan Bibi. Aku ingin seorang ibu yang bersemangat sepertiku, yang merasa bahagia untuk segalanya di hari-hari bahagia ini. Dan itu adalah Bibi. Bibi mengerti. Iya. Baiklah. Ini kopi untukmu, Tuan Onur. Aku tidak bisa minum kopi, Firdev. Aku harus pergi. Kalian berdua minum saja dengan tenang. Siapkan kamar untuk bibiku. Dia akan tinggal bersama kita. Kau akan tinggal bersama kami? Oh, aku sangat senang. Ya, ayo kita rayakan. Terima kasih. Halo, Tuan Karim. Selamat datang, Sherazad. Masuklah. Tapi hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Tenang saja. Kapalmu bagus juga ya. Terima kasih. Ini adalah rumahku. Apa aku datang terlalu cepat? Ya. Beno juga akan datang. Kita mau pergi berlayar? Aku sangat menginginkannya, tapi kita tidak bisa sampai tepat waktu. Kita akan pergi dengan mesin saja. Iya, Beno? Sayang, maafkan aku akan terlambat. Kenapa? Apa ada masalah? Tidak. Jalannya sangat macet. Di mana-mana macet total. Astaga, berarti kau tidak akan cepat sampai. Aku tidak bisa cepat sampai ke sana. Rasanya mau pulang saja dan ganti baju. Kecuali kalau aku bisa keluar dari kemacetan ini. Kami bisa menunggumu. Tidak, jangan menungguku. Aku tidak akan sampai di sana sebelum jam 7. Kau tidak boleh terlambat. Bagaimana cara mau ke sana nanti? Aku bisa menggunakan kapal yang lain. Sampai bertemu di sana ya. Baiklah. Beno tidak bisa ikut karena terjebak macet. Katanya dia akan menyusul ke pulau. Lalu, bagaimana sekarang? Kita jalan saja. Bagaimana? Baiklah. Ini berkat Betul, dia yang mengurus semuanya. Tapi dia lebih senang. Dia yang menghancurkan kebahagiaan kita.
Apakah kau tidak bahagia? Aku bahagia, tapi sewajarnya saja. Tidak terlalu bahagia seperti Betul. Aku perlu semua itu, Sefa. Sebaiknya aku tenang sekarang. Aku tidak berpikir sama sepertimu. Aku harap hari ini Karim datang dan mengatakan bahwa dia mau menikah dengan Benu. Kau benar-benar baik, Sefa. Kuharap berikutnya giliranmu. Aku juga berharap begitu. Kau bisa pegang kemudinya sebentar? Menurutmu aku bisa? Tentu saja. Kau pasti bisa. Lihatlah, kau lihat sinar itu? Pegang kemudinya. Lalu putar ke kiri dan ke kanan. Baiklah. Seperti ini kan? Bagus, seperti itu. Sebentar, aku kembali ya. Silakan. Terima kasih. Ini? Sini biar aku gantikan. Silakan. Bagaimana? Tidak sulit kan mengendalikannya? Di saat laut sedang tenang, semua orang bisa. Oh, luar biasa. Pernikahanmu tidak lama lagi kan? Waktunya singkat, tapi banyak pekerjaan. Entah bagaimana kami akan menghadapinya. Aku yakin kau pasti bisa. Bagaimana kau bisa memutuskan untuk menikah dengan Onur, Sherazad? Aku sudah tanya pada Onur, tapi dia tidak mau jawab. Bagaimana kau berhasil meyakinkannya? Apa kau juga berpikir aku tidak pantas mendapatkan cinta itu? Tidak, Sherazad. Kau salah paham padaku. Siapa yang berpikir kalau kau tidak pantas mendapatkan cinta itu? Kalau kau masih memikirkan soal berita itu, maka jangan dipedulikan. Aku tidak ingin membuatmu sedih. Aku ingin tahu hal yang lain. Onur adalah orang yang tidak percaya pada wanita. Bagaimana kau bisa merubah pikirannya? Dengan cinta. Dengan cinta. Tapi itu tidak adil. Aku yang percaya akan cinta. Tapi Onur yang jadi pemenangnya. 3 buah apel jatuh dari langit. Yang satu dirimu, yang kedua Onur, dan yang ketiga adalah... Dan yang ketiga adalah kau, Tuan Karim. Benu sangat mencintaimu. Ya, aku tahu. Ada apa? Mesinnya mati. Jangan melihat ibu begitu. Ibu tidak berbuat apapun. Bibimu yang terlalu memakai perasaan. Apa dia sudah sampai Bodrum? Apa dia menelponmu? Kenapa bukan ibu saja yang menelpon? Onur, selamat datang. Terima kasih, Bibi Sefa. Silakan. Di mana Karim sekarang? Mereka berangkat dengan kapal. Sebentar lagi mereka pasti sampai. Mereka pasti sampai, jangan khawatir. Nah, itu mereka. Halo. Benu, apa kau datang sendirian? Di mana Karim dan Sherazad? Tadi aku terjebak macet sehingga aku tidak bisa datang bersama. Jadi aku datang ke sini naik feri sendirian. Duduklah. Terima kasih. Berapa ini? Ini $500. Oh, itu mahal sekali. Tidak. Itu sangat murah.
Tidak. Baiklah, $400 untukmu. Harga terakhir. Oh, tidak. Iya. Tidak. Ayolah, tidak. itu penawaran terakhir. Ayolah, harganya murah. Apa kata yang tepat untuk situasi ini? Menawar. Iya, ini adalah penawaran khusus. Baiklah, ya. Setuju? Ya. Kau pandai belanja. Terima kasih, Nona. Terima kasih ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Ini sangat Sampai murah. bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Kau masukkan 200 ke kas dan 200 lagi ke kantongmu. Teman, kau sudah kecanduan sekarang. Pertama kau lakukan itu untuk mengirim uang ke ibumu. Sekarang untuk apa? Hei, kalau uang masih berlimpah, kau bisa mengambilnya. Kalau Paman Buruan sampai tahu, kau akan celaka. Aku tidak merugikannya. Paman Buruan mendapatkan harga yang diinginkan. Tapi kau telah merampok para turis itu. Ayolah, mereka tidak kerampokan. Mereka itu hanya harus lebih hati-hati, ya? Kulit, ayolah. Kalau mesinnya tidak mau nyala, kita pakai layar saja. Apa kau pernah punya pengalaman berlayar? Belum pernah. Apa akan makan waktu lama? Ini tidak akan secepat mesin. Sherazad, aku telah mengecewakan. Maafkan aku. Tidak, jangan bilang begitu. Aku cuma khawatir. Mereka pikir aku tidak pantas bagi Onur karena aku sudah punya anak. Itu sangat konyol. Percayalah, kau pasti akan hidup bahagia. Aku juga sangat menantikan pernikahan. Perlukah aku katakan yang berikutnya adalah pernikahanku? Dari Onur? Iya, benar. Halo, Onur. Karim, di mana kau? Sebentar kami akan kembali. Kami dalam perjalanan. Suaramu tidak jelas. Tolong bicara yang keras. Apa? Mesinnya mogok. Mereka sedang berlayar sekarang. Apa? Sudah tahu kalian tidak bisa datang bersama. Ya. Kenapa harus naik kapalnya seperti itu? Jangan khawatir, mereka akan tiba. Mereka akan terlambat. Akhirnya. Sayangku. Kau baik-baik saja kan? Tentu saja. Ayo ganti baju agar kita bisa ke pesta. Kita sudah terlambat. Apa bajumu ada di kapal?